Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3. How are you today? I hope you are in a good condition. Berjumpa lagi dengan Miss Ida. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Beberapa hari lalu teman-teman sudah menyaksikan dongeng yang disampaikan oleh Miss Ais. Nah, setelah Zoom tadi, agar teman-teman semakin memahami materi tentang apa teman-teman? Ya, betul, tentang unsur-unsur intrinsik dongeng atau bagian-bagian yang ada di dalam dongeng. Oke, teman-teman, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Oh ya teman-teman, kenapa sih teman-teman harus belajar unsur-unsur intrinsik di dalam dongeng? Diharapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari dongeng yang sudah teman-teman baca atau yang teman-teman dengar. Selain itu, diharapkan juga teman-teman dapat membuat dongeng sendiri. Oh iya teman-teman, di Alfat ini kakak-kakak kelas teman-teman itu banyak sekali loh yang sudah jadi penulis cilik. Nah, teman-teman yang ada di rumah yang sudah grade 3 sekarang bisa coba ya menulis, minta bantuan orang tua untuk mengoreksi, lalu bisa nanti diterbitkan atau dibuat sebuah buku. Oke teman-teman, ya sebelum kita lanjutkan mendengarkan penjelasan Miss Ida tentang unsur-unsur intrinsik dongeng, yuk kita konsentrasi dulu atau tambah konsentrasi lagi dengan Al-Fatihah ya teman-teman. Semuanya ikuti di rumah ya. Al-Fatihah. Clap your hand together. 1, 2, 3. Al-Fat, Al-Fat, Al-Fat. Yes. Oke teman-teman. Sekarang simak penjelasan Miss Ida tentang unsur-unsur intrinsik di dalam dongeng. Teman-teman, dalam pelajaran bahasa Indonesia, teman-teman sudah belajar beberapa hari lalu dengan Miss Ais. Belajar tentang apa dengan Miss Ais, teman-teman? Ya, betul, tentang dongeng. Miss Ais sudah mendongeng untuk teman-teman semua. Nah, hari ini materi kita melanjutkan materi tentang dongeng, teman-teman. Tentang apa ya kira-kira? Ada yang tahu materi yang akan kita bahas hari ini? Ya, betul, tentang unsur-unsur intrinsik dongeng atau unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Nah, sebelum kita membahas unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng, kita pahami kembali apa itu dongeng. Ada yang tahu teman-teman apa itu dongeng? Ya, betul, dongeng adalah cerita imajinasi atau cerita khayalan, yang mana cerita ini belum dapat atau tidak dapat dipastikan kebenarannya. Nah, kita sekarang belajar unsur-unsur intrinsik dongeng, berarti kita akan mempelajari bagian-bagian yang ada di dalam dongeng. Banyak sekali teman-teman ya bagian-bagian yang ada di dalam dongeng. Tapi sekarang kita di kelas 3 hanya membahas 4 saja atau 4 unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng. Tapi sebelumnya kita akan mengingat kembali dongeng yang telah dibawakan oleh Miss Ais. Miss Ida bacakan ya. Kerbau yang cerdas. Di suatu desa kecil di dekat hutan, hiduplah seorang petani. Ia memiliki sebidang tanah dan juga seekor kerbau untuk membantunya bekerja. Setiap pagi, petani dan kerbau tersebut pergi ke sawah untuk membajak. Semua orang kagum dengan ketekunan si petani dan kerja keras dari kerbaunya. Sampai suatu ketika, kerbau tersebut mulai terlihat lemah karena usia yang semakin tua, sehingga petani berniat untuk mengembalikan kerbau ke hutan. Sesampainya di hutan, kerbau mulai merasakan bahagia karena bisa bebas. Si kerbau mulai mencari tempat untuk beristirahat, sehingga sampailah ia di sebuah gua.
Pada suatu hari, saat si kerbau sedang menikmati rumput, ada seekor rubah yang sedang mengintainya. Rubah sudah beberapa hari memperhatikan aktivitas si kerbau. Dan hari itu rubah pun menghampiri si kerbau. Dengan sombong, rubah mengaku sebagai raja hutan. Semua hewan takut dan tunduk kepadanya. Kerbau tidak percaya dengan apa yang dikatakan rubah. Rubah sangat kesal dan marah pada kerbau. Suatu malam saat kerbau sedang beristirahat di dalam gua, ia mendengar suara yang aneh. Ia mengintip dari lubang gua, dan betapa terkejutnya ia saat melihat ada seekor harimau berada tepat di depan gua. Dalam keadaan terdesak, kerbau berusaha tetap tenang dan berpikir jernih agar ia tetap aman. Kerbau berpura-pura sedang berbicara dengan kawannya di dalam gua dengan suara yang kencang agar harimau dapat mendengarnya. Mendengar percakapan tersebut, harimau pun menjadi ketakutan. Harimau lari dengan kencang meninggalkan gua. Keesokan harinya, tanpa sengaja, harimau bertemu dengan rubah. Harimau bercerita bahwa di gua ada 2 hewan yang lebih besar darinya dan hampir memangsanya semalam. Karena rubah sudah mengawasi kerbau sejak ia masuk ke hutan, ia tahu persis bahwa badan serta jumlah kerbau yang ada di gua. Lalu ia pun menjelaskan kepada harimau tentang hal itu. Namun harimau tidak percaya. Karena rubah pernah dibuat kesal oleh kerbau, maka rubah pun mengajak harimau untuk mendatangi gua dengan tujuan untuk menyerang kerbau. Namun karena harimau merasa takut ditinggalkan rubah, maka ia merencanakan akan mengikatkan tali di perutnya dan di perut rubah. Hari yang direncanakan pun tiba. Harimau dan rubah datang ke gua dalam keadaan masing-masing perut yang terikat. Dari dalam gua, kerbau sudah melihat kedatangan 2 hewan itu. Ia pun kembali berpikir jernih agar mendapat ide menghadapi 2 hewan yang mendatanginya itu. Di luar gua, harimau masih saja ketakutan, sehingga rubah memintanya agar tetap berada di luar dan hanya akan masuk ketika rubah memberi aba-aba. Namun tiba-tiba, terdengar suara kerbau dari dalam gua. "Hai kau rubah pemalas, kenapa hanya 1 ekor harimau saja? Kan aku bilang kau harus bawa 2 harimau. Dari semalam kami belum makan apapun, kami lapar." Mendengar hal itu, harimau lari ketakutan. Ia tidak peduli masih ada tali yang mengikat perutnya, sehingga rubah yang terikat di ujung lainnya terseret olehnya. "Au, au, au, sakit, sakit, tolong lepaskan aku harimau," teriak rubah. Sementara di dalam gua, kerbau tertawa bahagia. Ia merasa bersyukur karena dapat lebih tenang dalam menghadapi masalah, sehingga dapat berpikir jernih yang akhirnya dapat mengambil solusi untuk menghadapi 2 hewan tersebut. Kini ia mengerti bahwa kehidupan di hutan penuh tantangan dan ia akan lebih siap menghadapi setiap rintangan yang ada. Nah, sekarang apa saja yang ada di dalam dongeng Kerbau yang Cerdas? Judul. Apa teman-teman judulnya? Pasti teman-teman sudah tahu ya. Betul, Kerbau yang Cerdas. Selain judul, kemarin juga kita bahas tokoh. Jadi siapa saja pemeran atau pemain yang ada di dalam dongeng Kerbau yang Cerdas. Ya, ada petani, ada kerbau, ada rubah, ada harimau. Lalu teman-teman, di dalam dongeng itu juga ada latar. Latar itu adalah tempat kejadian dongeng. Ya, tempatnya atau waktu kejadian dongeng. Sida di sini hanya menuliskan tempat, boleh juga teman-teman waktu pada malam hari, pada siang hari, atau pada tahun sekian. Itu namanya latar atau biasa juga disebut setting. Lalu ada juga amanah. Maksud amanah ini adalah sama dengan pesan moral, yaitu hal-hal
atau apa saja yang dapat kita contoh atau kita pelajari dari dalam sebuah dongeng? Atau nasihat apa sih yang ada di dalam sebuah dongeng? Itu namanya pesan moral atau amanah ya teman-teman. Nah, di dalam dongeng kerbau yang cerdas, hal-hal yang dapat kita contoh atau nasihat yang diberikan di dalam dongeng itu adalah satu, berpikir tenang jika ada masalah. Lalu apalagi teman-teman? Tidak sombong ya, karena tadi rubah itu sombong. Dia mengaku sebagai raja hutan. Nah, hal yang dapat kita pelajari atau kita contoh atau yang merupakan suatu nasihat bahwa kita itu tidak boleh sombong. Banyak sekali ya teman-teman amanah atau pesan moral atau nasihat yang ada dalam sebuah dongeng. Nah, di sini Miss Ida menuliskan 3. Tadi ada kita itu harus tekun, harus kerja keras, seperti petani dan kerbau yang membantu petani dalam bekerja. Oke teman-teman, ini adalah hal-hal yang ada di dalam dongeng atau bagian-bagian yang ada di dalam sebuah dongeng. Jadi kalau ditanyakan apa saja unsur-unsur intrinsik dalam sebuah dongeng, maka jawabannya adalah judul, tokoh, latar, amanah. Dan masih banyak lagi ya. Mungkin nanti teman-teman pelajari di kelas 4 atau kelas 5. Nah, kesimpulan dari unsur-unsur intrinsik yang di dalam dongeng adalah apa tadi teman-teman? Yang pertama, judul. Nah, judul dalam sebuah dongeng itu apa sih artinya atau pengertiannya? Ya, kita masih belajar yang sederhana ya teman-teman, bahwa judul adalah kepala karangan atau kepala dongeng. Lalu yang kedua adalah tokoh. Tokoh pasti teman-teman sudah tahu. Iya betul. Tokoh adalah pelaku dalam dongeng yang memiliki karakter atau sifat. Nah, karakter atau sifat tokoh ini atau para pelaku ini ada yang sifatnya itu baik. Nah, baiknya itu bagaimana contohnya? Misalnya dia rajin, dia semangat, dia tekun. Terus ada lagi karakternya yang tidak baik, biasanya disebut karakternya yang karakter buruk. Misalnya malas, sombong, terus apa lagi? Kira-kira tidak jujur, gitu ya teman-teman ya. Banyak sekali karakter-karakter yang tidak baik atau karakter yang buruk. Tadi selain tokoh apa teman-teman? Ya betul, latar atau setting. Latar atau setting itu adalah tempat atau waktu kejadian di dalam dongeng. Jadi bisa tempatnya, bisa waktunya. Seperti tadi Miss Ida sudah jelaskan, misalnya di hutan, di pegunungan, itu tempat ya teman-teman. Kemudian latar atau setting yang berupa waktu, misalnya pada zaman dahulu kala di tahun 1990 atau pada suatu hari atau pada suatu malam. Ini namanya setting atau latar. Lalu yang kita pelajari unsur intrinsik dongeng yang keempat adalah pesan moral atau amanah. Amanah adalah nasihat yang dapat kita contoh yang ada di dalam sebuah dongeng. Nah, biasanya nasihat-nasihat ini cukup banyak ya teman-teman di dalam sebuah dongeng. Teman-teman bisa mengambil nasihat atau mengambil contoh bisa sampai 3 atau 5 hal baik yang dapat kita contoh dalam sebuah dongeng. Nah, itulah teman-teman unsur-unsur intrinsik yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang tugas dari teman-teman adalah mengerjakan worksheet 3 yang berjudul unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Teman-teman baca
baca dongeng yang ada di dalam teks ini. Kemudian teman-teman tuliskan judulnya apa, lalu tokohnya siapa saja, latar atau settingnya di mana atau kapan, lalu pesan atau amanahnya apa. Boleh satu saja ya teman-teman, karena melihat kotaknya Miss Ida tidak sediakan banyak. Nah, setelah teman-teman dapat menunjukkan judulnya apa, tokohnya siapa, latar atau settingnya di mana atau kapan, lalu pesan moralnya apa, teman-teman simpulkan. Judul itu apa sih? Masih ingat teman-teman kan judul? Nah, teman-teman kerjakan dengan tulisan yang rapi agar teman-teman bisa baca kembali untuk belajar ketika nanti akan ada penilaian. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua sudah semakin memahami materi tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng? Pastinya ya, Miss Ida percaya teman-teman semakin memahami materi ini karena teman-teman sudah melakukan Zoom untuk membahas materi ini dengan Miss Ida tadi pagi, dan juga teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Ya, dan Miss Ida berharap setelah teman-teman semakin memahami, teman-teman dapat mencoba untuk membuat dongeng atau membuat cerita imajinasi sesuai dengan imajinasi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, dan jangan lupa teman-teman kerjakan worksheet bahasa Indonesia nomor 3 tentang unsur-unsur intrinsik di dalam dongeng. Oke teman-teman, before we close our lesson, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.